ngomongin pengalaman perjalanan horor atau nyeremin pas naik mobil udah. Cerita dikejar setan pas naik motor juga udah kan. Nah masih di topik yang sama nih, cerita kedua gua kali ini bakalan cerita tentang perjalanan darat. Bukan motor, bukan mobil, bahkan kereta. Ini cerita pengalaman mistis dari seorang supir bus antar provinsi. Oh. Jadi cerita ini kebetulan dikirim sama Nia, yang bapaknya itu mantan supir bis antar provinsi. Hmm. Setiap pulang tugas pasti ada aja tuh cerita serem yang dibagiin sama bapaknya ini. Kalau nggak ada cerita, malah gantian. Nia yang nagih, karena udah kebiasa aja. Tapi dari semua cerita pengalaman yang pernah diceritain sama bapaknya ini, ada satu yang benar-benar masih ngebekas buat Nia. Dan bahkan buat bapaknya juga. Oke. Kita sebut aja nama bapaknya ini Pak Sony ya. Dari Nia kecil, Pak Sony ini emang udah jadi supir segala macam kendaraan lah. Mau mobil, truk, shuttle, bahkan bis dia tuh mampu lah. Atau bahkan lancar gitu. Bisa dibilang di PO busnya aja, Pak Sony ini jadi semacam top tier supir senior lah di sana. Nah buat informasi aja, jadi sistem jadi supir bus antar provinsi ini tuh, misalnya kalian nyupir, rutenya Jakarta-Jogja. Nah nanti setibanya di Jogja, itu bisa istirahat dulu di mes. Normalnya sih 1 hari, baru besoknya berangkat lagi, bawa armada bis yang sama dengan rute kebalikannya, Jogja-Jakarta. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang dadakan gitu ya, bisa aja dalam sehari langsung nyetir pulang pergi juga. Wah. Apalagi kalau emang mau ngejar setoran ya atau bonus gitu. Nah kondisi ini sempat dialami sama Pak Sony. Jadi Pak Sony ini lagi dalam 1 hari udah selesai bawa armadanya dari Semarang ke Bandung. Beberapa jam di Bandung, Pak Sony dapat telepon dari PO cabang busnya di Jogja. Katanya besok ada jadwal keberangkatan. Tapi kebetulan armada bus dan supirnya itu udah habis. Mau nyoba kasih ke driver baru masih ragu, takutnya nggak tahu medan jalanannya. Apalagi di situ Pak Sony ditawarin dapat bonus, lumayan oke. Diambil lah di situ. Nah Pak Sony di saat itu berangkat nyetir sendiri, nggak ditemenin sama kernet sama sekali. Jalur yang diambil tuh jalur selatan, karena emang lebih dekat kalau misalkan mau ke Jogja. Beberapa jam jalan, aman-aman aja. Sampai di salah satu perempatan itu, pas banget lampu merah, Pak Sony ini stop. Nah gak tahu dari mana, tiba-tiba di samping pintunya itu, di luarnya, itu udah ada cewek, remaja gitu, pucet, rambutnya nggak begitu panjang, berdiri, anteng aja ngeliatin Pak Sony di situ. Dan kepalanya agak naik gitu. Sosok ini tuh nggak ngamen ataupun nggak ngemis, diulurin uang juga nggak diambil, aneh banget lah pokoknya. Dan itu kondisinya udah malam ya. Udah tuh karena lampunya udah hijau, Pak Sony lanjut jalan lah. Kan pintunya emang tinggi ya, kalau si bus gitu. Jadi normal kalau misalkan sopir tuh nggak bisa ngeliat jelas apa yang ada di sampingnya dia ini. Nah tapi kok sekarang perasaannya Pak Sony itu jadi aneh. Jadi nggak enak gitu rasanya. Kayak ada yang ngeliatin dia terus. Dan bener aja Nat, Moy. Pas Pak Sony ini ngeliat ke spion bisnya, katanya cewek itu masih berdiri anteng di samping pintunya dia. Lah, ngikut jalan. Iya, padahal di bagian luar. Wow. Itu udah mistis kan. Dan cewek ini ngeliatin ke arah Pak Sony terus Nat, Moy. Padahal bisnya ini udah jalan, gak stop. Cuman sosok ini kayak kebawa aja gitu. Iya, iya. Wah Pak Sony di situ mulai tegang. Dia coba ngebut, tapi pandangannya udah nggak fokus. Pak Sony ini jadi kayak dikit-dikit nengok buat ngintip ke spion, dan sosoknya masih ada. Pak Sony ngebut, tiba-tiba brak. Karena nggak fokus, Pak Sony kayak nabrak sesuatu di tengah jalan. Gak tahu apa. Dia langsung banting setir dadakan ke pinggir jalan, dia matiin mesin bisnya. Pak Sony turun, dia larilah ke arah belakang. Dan ternyata yang ditabrak apa coba? Apa? Gak ada. Lah, Gak ada siapa-siapa. Bahkan jalanan pun kosong, cuman dia sendiri aja. Anjir. Pak Sony coba mastiin ke bagian depan bisnya juga gak ada apa-apa. Di situ Pak Sony udah sadar nih kayaknya emang dia lagi diisengin nih. iya, iya. Tapi pas dia mau coba berangkat lagi, dia nyalain bisnya nggak bisa nyala dong. Wow. Di tengah antah berantah, malam-malam, ya dia nggak bisa ngeluarin apa-apa. Pak Sony bingung lah. Dia cuman keluar, dia sambil ngerokok, berharap ada truk atau bis yang lewat buat bantuin dia. Tapi ditunggu-tunggu berapa menit, gak ada juga yang lewat, tumben banget. Setelah setengah jaman, dari jauh kelihatan ada cahaya ngedeket. Oh, ada sepeda motor nih. Siapa tahu bisa minta tolong. Dan bener aja, motor yang ngedeket, stop. Terus si bapak-bapak ini nyamperin Pak Sony. Tanya, ada apa? Kok sendirian di pinggir jalan? Karena ya Pak Sony juga ngasih tanda gitu kan.
Pak Sony jawab dia nggak tahu nih kenapa tiba-tiba mati aja mesinnya. Nggak ada basa-basi apa-apa. Si bapak-bapak ini tuh masuk ke dalam bis beberapa menit, keluar sambil ngomong, udah aman ya Pak, di sini emang banyak yang suka iseng, hati-hati, nanti kita ketemu lagi. Kata gitu. Udah habis kayak gitu, cabut nih bapak-bapak. Nggak tahu tuh maksudnya apa gitu kan, ketemu lagi gitu. Iya. Tapi kata Pak Sony, bisnya beneran bisa nyala lagi, beneran kayak normal. Wah. Ya dia ambil itu sebagai keuntungan lah, maksudnya kayak gue juga lagi ngejar waktu nih buat Iya. gue balik lagi gitu kan. Karena bahkan udah sana dia harus berangkat lagi buat kerja gitu. Mungkin istirahatnya kayak cuma beberapa jam doang. Nah paling juga baru beberapa puluh meter jalan, Pak Sony ini ngeliat kayak ada semacam gubuk warkop kecil gitu di pinggir jalan. Pas banget setelah tikungan yang cukup tajam. Nah di situ Pak Sony ngeliat di samping warung itu ada sepeda motor. Motornya ini sama kayak motor yang dinaikin sama bapak-bapak tadi. Yang ngebantuin Pak Sony. Pak Sony pelan-pelan minggir lah. Dia minggirin bisnya. Dia mau berterima kasih lah istilahnya. Sekalian dia ngisi perut juga di situ. Ya mungkin, bapak ini bilang ketemu lagi tuh itu nanti Iya. gitu kan. Jadi kayak dia mengiyakan ajakan itulah. Sekalian beritikat baik. Udah masuk, warungnya tuh normal-normal aja sebenarnya. Masuklah tuh Pak Sony ke sana. Tapi dia nggak ngelihat ada bapak-bapak tadi. Yang ada cuma ada ibu-ibu lagi kayak masak gitu ngebelakangin Pak Sony. Pak Sony ngomong, "Teh, mau kopi hitam 1 sama kalau ada mie kuah boleh deh 1." Nggak ada yang aneh. Orang si penjualnya juga ngejawab, bahkan ya ngobrol tipis-tipis sama Pak Sony gitu. Kopi hitamnya datang duluan nih, masih panas. Pak Sony nyoba minum sambil terus ditiupin gitu karena masih panas kan. Cuman kata Pak Sony, kopi hitamnya ini hambar banget Nat Moy. Gak enak, rasanya aneh banget. Bahkan pas diseruput kayak ada pasir sama tanah dikit gitu dalam kopinya. Bukan kayak rasa ampas kopi ya, tapi Iya. kayak rasa pasir gitu. Pak Sony mulai ngerasa wah ini ada yang aneh nih. Tapi dia cuma bisa diem aja. Karena gak enak kalau misalkan langsung cabut kan. Apalagi ya dia udah mesen mie. Penjualnya juga kayaknya cukup ramah gitu. Pak Sony basa-basi lah di sana. "Teh, sendirian di sini? Itu motor di samping punya siapa?" Dijawab sama si ibu-ibu atau mbak-mbak ini, "Punya suami A." Pak Sony nanya lagi, "Suaminya di mana Teh?" Ini sumpah ya anjir, masa pas ditanya kayak gitu, jawaban penjualnya kayak gini, "Mati A." Hah? Gitu katanya. Anjing. Kaget dong Pak Sony di situ. Disautin lagi, "Mati? Kapan matinya?" Terus jawaban aneh berikutnya dari penjual ini, dia ngomong gini, "Bentar lagi." Hah? Maksudnya? Anjing aneh banget kan? Pak Sony tambah gelegepan tuh di situ. Dia udah mulai nggak berani ngeliat ke depan, nggak berani ngeliat si penjual ini. Hah? Dan gak selang lama si penjual ini ngedeket, terus naro mangkok mie kuahnya di depan Pak Sony. Pas Pak Sony ngambil gitu ya, mau ngedeketin mangkoknya ke arah dia, Pak Sony ngeliat jelas masih ada tangan si ibunya ini masih menggangin mangkoknya. Jadi mangkoknya udah ditaruh di atas meja, tapi masih dipegang sama si penjualnya ini. Dan gak dilepas-lepas Nat, Moy. Pak Sony bilang, "Udah Teh, ini mie-nya biar saya makan dulu aja gitu." Maksudnya lepasin gitu. "Teh bisa lepas gak tangannya?" Terus penjualnya ngejawab Pak Sony, tapi suaranya gak jauh. Gak masuk akal dong. Maksudnya Iya. kayak, ini Mbak tangannya di depan gua, tapi kok suaranya jauh. Penjualnya tuh ngomong kayak gini, "Loh A, tangan Abi mah udah lepas." Hah? Tahu nggak? Ternyata yang megangin mangkok itu beneran tangan si penjualnya, tapi udah lepas atau udah putus. Hah? Pas Pak Sony ngeliat ke depan, Bangsat. dikit cuma tangan doang. Pantesan aja suaranya jauh kan? Iya. Anjing. Pak Sony langsung gemeteran tuh sebadan-badan di situ, gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba pas dia lagi gemeteran kayak gitu, dia ngedengar ada suara kenceng banget dari luar. Suaranya kayak kendaraan gede gitu, entah truk atau bis kayak nabrak rumah gitu kenceng. Dia sigap lah langsung lari keluar. Dan ternyata apa yang terjadi di luar, Pak Sony ini ngeliat jelas banget udah ada kayak bekas kecelakaan persis di depan warung itu. Ada darah-darah beneran ngalir sampai ke bawah jurang seberang gitu. Dan ada 3 korban di situ Nat, Moy. Pas dilihat lagi lebih jelas sama Pak Sony, 3 korban itu tuh sosoknya mirip banget sama cewek di lampu merah tadi, bapak-bapak yang nolongin dia, sama ibu-ibu penjual di warkopnya. Oh. Gila. Itu parah banget. Pak Sony ngelihat si korban-korban ini badannya tuh
udah pada nggak sempurna lah. Beberapa bagian badannya udah pada misah gitu. Dari jauh kayak ada suara helm jatuh ngeglinding turun ke arah turunan jalan. Pas dilihat sama Pak Sony, itu bukan cuman helm ngeglinding biasa. Itu helm bapak-bapak tadi yang nolongin dia itu. Helmnya ngeglinding sekepala-palanya di dalamnya. Wow. Pak Sony langsung pusing banget sampai badannya tuh oleng. Terus gak lama kemudian dia muntah. Banyak banget dia muntah di situ. Nggak selang lama ada suara truk tuh mau lewat. Pak Sony masih nggak berani tuh ngelihat ke arah sumber suaranya karena trauma kan. Iya. Takutnya nih yang suara itu tuh suara mistis lagi. Iya benar. Tapi untungnya si truk ini ikut stop ke pinggir jalan, terus nyamperin Pak Sony. Di situ ditanyain, ada apa, ada apa. Nah Pak Sony bilang, ada kecelakaan barusan. Saya lihat pas lagi di warung situ sambil nunjuk ke belakang. Dan pas Pak Sony nunjuk ke belakang, warungnya emang udah ambruk aja nggak berbentuk. Oh, Padahal tadi dia habis makan di situ kan. Iya. Nah supir-supir truk ini langsung bilang ke Pak Sony, wah udah nggak bener ini. Bapak langsung nyetir bahaya, udah nggak fokus. Udah mending nanti biar disetirin aja sama teman saya lah. Bapak ikut saya aja. Intinya dengan logat Jawanya gitulah. Jadi mulai dari tempat itu sampai ke perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah, Pak Sony nggak dibolehin buat nyetir sendiri. Dan intinya setelah hari itu Pak Sony absen dari nyupir untuk ya beberapa waktu lah karena dia trauma banget. Dan di beberapa waktu itu Nia sama bapaknya sama Pak Sony itu baru tahu berita kecelakaan ada bis nabrak warung pinggir jalan. Satu keluarga meninggal. Dan bisnya ini ternyata satu armada juga sama tempat Pak Sony kerja, tapi beda cabang aja. Dan warung yang ditabrak tuh di mana? Itu persis di tempat Pak Sony mampir malam itu. Oh. Jadi mungkin ya sosok cewek yang ngeliatin Pak Sony pas lagi nyetir itu ya anak pemilik warung yang juga jadi korban kecelakaan. Sosok ini ngeliatin terus karena mungkin mau nyari tahu siapa supir yang udah ngebunuh mereka sekeluarga. anjir. Itu di daerah mana, Bi? Ini kayaknya masih di daerah Jawa Barat, Moy. Oh. Kejadiannya ya. Anjir, berarti kalau misalnya orang-orang daerah sana harusnya udah familiar tuh sama tikungan dan bekas warung yang ditabrak itu ya. Iya, bisa jadi. Kasian juga sih Pak Sony. Gue jadi dia sih traumanya seumur hidup sih. Cerita berikutnya bakalan gue bacain ini adalah kiriman dari pendengar kita. Namanya Rasya. Oke. Jadi pengalaman ini dari Rasya beberapa belas tahun silam yang gak tahu tepatnya kapan. Tapi intinya di situ Rasya untuk pertama kalinya gabung ke semacam program pengabdian masyarakat kayak dari pemerintah gitulah. Nah, pengabdian masyarakat ini dalam bentuk ngajar di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Oke. Bahkan bisa dibilang kalau si Rasya ini ikut di angkatan-angkatan pertama program ini gitu. Oke. Selama 1 tahun full, Rasya keliling dari satu desa ke desa terpencil di daerah Kabupaten Cirebon. Karena kebanyakan waktunya ini dipakai buat kepentingan mobilitas pengabdian, jadi Rasya tuh nggak tahu seluk-beluk si Kabupaten Cirebon ini tempatnya ada apa aja, nggak hafal daerahnya gitu. Long story short, intinya pengabdian masyarakat udah selesai, udah waktunya Rasya balik ke Jakarta. Di momen itu, e-commerce buat beli tiket kereta tuh belum ada yang semasif sekarang gitu, Nat. Jadi mau gak mau, dia tuh nitip ke salah satu warga desa buat ngebeliin tiket keretanya. Oke. Kata si orang desa ini, tiketnya udah dipesan, jadi tinggal diambil aja lah ke stasiun. Tapi Rasya nggak tahu yang salah ini sebenarnya siapa. Tapi Rasya itu diarahin ke stasiun Kaliwedi, salah satu stasiun di Kabupaten Cirebon yang udah terbengkalai dari tahun 2002. Namanya tadi gue bilang kan Rasya nggak hafal ya sama lingkungan di sana. Dia kan cuma pengabdian aja gitu. Jadi waktu pas dibilang sama si warga desa ini di stasiun Kaliwedi, dia percaya-percaya aja, iya aja gitu. Apalagi dia emang harus buru-buru balik ke Jakarta. Selama perjalanan menuju ke stasiun ini nih, dia naik ojek. Nah, si tukang ojeknya ini beneran nanya berkali-kali, Nat, kayak, bener nggak mbak tujuannya ke sana, beneran nggak mbak tujuannya ke sana gitu. Nah, Rasya bilang ya iya aja, karena kan emang tiketnya dikasih tahu ke arah sana kan. Iya. Buat Rasya pada saat itu tuh nggak ada yang aneh sama sekali. Dia inget banget momennya di malam itu, pas dia nyampe stasiun, stasiunnya tuh terang, ada lampunya, nyala, kelihatan banyak orang duduk berjejer, tapi diem doang tuh. Di situ Rasya ditambah lagi kayak yakin nih kalau tempat ini nih ya emang beneran masih hidup ya, karena dia juga ngeliat ada kereta lewat gitu. Udah tuh Rasya di sini langsung nyamperin loket stasiun. Nah aneh banget, stasiunnya kan tadi gue bilang terang, tapi ruangan loketnya itu tuh bener-bener gelap banget Nat. Nggak ada kelihatan sama sekali di dalam tuh ada apa gitu. Bahkan beberapa kali Rasya manggil pun juga nggak dijawab sama si penjaga loketnya.
Sampai Rasya tuh teriakin nama dia kalau dia tuh udah pesen tiket buat ke Jakarta. Nah, beberapa detik setelah dia teriak, tiba-tiba ada tangan keluar dari lubang loketnya gitu, ngasih karcis tanpa ngomong apa-apa. Nah, yang diingat sama Rasya, tangan si petugas loketnya ini, jari-jarinya tuh udah kayak biru, terus di ujung-ujung kukunya tuh kayak ada kotoran full keisi tanah basah gitu lebih, Nat. Nah, Rasya mikir kayak, oh mungkin normal, karena kan daerah sana kan daerah pinggiran. Jadi Iya. mungkin emang sebelum dia jadi tukang loket, dia ngapain dulu gitu. Rasya langsung duduk di ruang tunggu, diem aja, duduk dia gitu. Di sana kebetulan dia juga ngeliat ada beberapa orang duduk tapi kayak berjauhan gitu jaraknya. Dan dari semua orang di sana, Rasya itu cuma merhatiin satu cewek yang duduk di ujung ruangan. Kenapa? Karena di saat yang lain cuma bengong doang, diem kaku. Pokoknya sosok ini tuh kayak rambutnya digulung kayak sinden, pakai kebaya putih, terus bawahannya tuh kayak kain lurik. Pokoknya cewek ini cantik lah dilihat sama si Rasya. Nggak selang beberapa lama dari kejauhan tuh Rasya ngelihat kayak ada sorot lampu gitu, makin lama makin ngedeket, dan Rasya ngelihat oh itu tuh kereta mau lewat nih gitu. Penumpang selain cewek ini akhirnya pada berdiri, pada cabut buat naik kereta. Tapi tahu nggak, kata Rasya, keretanya itu tuh kayak nggak kereta kayak pada umumnya gitu, Binat. Kereta itu bentukannya beneran kayak kereta zaman dulu yang bener-bener belum modern. Terus gerbongnya tuh cuman ada 2. Tapi yang paling gila adalah pas kereta ini jalan ngelewatin stasiun, pandangan Rasya tuh kan ketutupan sama tembok. Tapi pas harusnya udah nggak ketutupan sama tembok, tiba-tiba Rasya ngelihat keretanya tuh hilang, nggak ada apa-apa sama sekali. Padahal Rasya ngelihat jelas banget tadi ada 2 gerbong di depan Rasya, terus ada orang naik ke kereta itu, tapi tiba-tiba hilang gitu aja. Rasya udah mulai panik, apalagi ini malam hari gitu ya. Rasya coba manggil sosok cewek yang di ujung tadi, tapi si sosok cewek ini kayak nggak ngerespon apa-apa. Yang Rasya lihat, cewek ini cuman kayak masih kayak palanya goyang-goyang sambil nyanyi-nyanyi lagu Sunda gitu. Beneran kayak nyinden merdu gitulah dan gak peduliin sekitar. Rasya coba berdiri, niatnya tuh mau keluar tuh dari ruangan stasiun itu. Tapi buru-buru mau keluar Nat. Baru juga berapa langkah, pintu keluar stasiun tuh langsung tiba-tiba ketutup full karena ada rombongan bapak-bapak tinggi semua, pakaiannya serba putih dari atas sampai bawah. Dan yang ngerinya lagi, Rasya bisa ngelihat bapak-bapak yang tinggi ini tuh semua lagi kayak ngegotong keranda jenazah. Nah bingung lah si Rasya kayak ngapain bawa jenazah ke dalam stasiun kan. Pokoknya pas ngeliat depan kerandanya itu, pikiran Rasya langsung buyar sebuyar-buyarnya. Bener-bener kayak hilang gitu aja, kayak bingung mau ngapain juga gitu. Rombongan keranda jenazah ini pun juga kayak sengaja jalan semakin masuk ke dalam ruang tunggu tanpa pedulin ada Rasya di sana. Otomatis Rasya kayak jadi makin mundur gitulah, dan duduk lagi lah Rasya ke kursinya itu, ke ruang tunggu itu. Rombongan ini tuh nggak pada duduk, mereka tuh beneran tetap berdiri, berbaris ngegotong keranda itu persis di depan gerbang ke arah rel. Diem aja gitu. Sosok cewek yang mirip sinden pun juga nggak kaget sama sekali Nat. Dia tuh tetap duduk sama kayak posisi semula, masih joget-joget kecil sambil nyinden, sambil kayak nyanyi bahasa-bahasa Sunda gitu. Makin Rasya ngedenger sosok ini nyanyi, kupingnya tuh makin ngerasa kayak kedap gitu. Jadi beneran si Rasya tuh nggak bisa denger suara apapun gitu. Rasya akhirnya cuma bisa ngandelin matanya dia buat ngeliat sekitar. Rasya cuma bisa baca-baca doa gitu sambil dia kayak mikir semoga udah beres gitu kejadian ini. Tapi untungnya nggak butuh waktu lama. Kelihatan lagi nih Nat, ada kayak cahaya nyorot dari jauh. Kayak ini bakal ada kereta yang lewat nih gitu. Tapi ingat kan tadi gue bilang, tadi pun juga kayak ada tanda-tanda cahaya lewat, kayak ada kereta, tapi yang datang malah kereta hantu gitu. Makanya kali ini Rasya cuma diem aja, nggak mau gegabah. Pas Rasya diem, dia ngelihat rombongan pengantar jenazah ini nggak diem. Rombongan ini malah jalan lurus maju ke arah rel, bukan nyebrang, tapi malah jalan ngedatengin keretanya. Jadi kayak adu banteng gitu loh. Yang awalnya nggak yakin buat ngecek kereta, ngelihat kayak gitu, Rasya ya khawatir lah sama si orang-orang yang bawa keranda ini kan. Jadi akhirnya dia tuh kayak masih punya empati lah. Dia langsung tuh mau berdiri ke arah rel, buat kayak ngingetin ya jangan ke arah sana, ntar ditabrak kereta gitu. Dan ternyata bener Nat, yang Rasya lihat itu beneran kereta. Tambah panik tuh si Rasya ngelihatnya kan, karena ada segerombolan mau ditabrak nih sama si kereta gitu. Dia tuh pengen coba ngejar si gerombolan ini, tapi nggak tambah deket larinya, jadi kayak stuck gitu loh si Rasya. Dari sisi luar stasiun pun si Rasya ngeliat ada cahaya senter gitu kayak nembak ke arah Rasya, tapi Rasya tuh nggak tahu cahaya itu tuh asal dari mana. Tapi Rasya tuh sadar kalau dia tuh kayak ditembak-tembakin sama senter lah gitu. Dan bener aja Nat, Rasya nggak bisa ngejar gerombolan itu, tiba-tiba keluar semua gerombolan yang bawa keranda itu
kelibas sama kereta. Anjing. Bahkan Rasya juga ngakuin karena dia ngejar rombongan barusan, dia sendiri pun juga hampir mau ketabrak kereta itu. Udah tuh Rasya tuh jatuh ke pinggiran rel. Rasya tuh cuman terus kayak ngelihat ke titik di mana rombongan itu ditabrak. Dan semua yang tadi dia lihat beneran gak berbekas, Nat. Jenazahnya hilang, beberapa orang gotong hilang, sehelai kain pun juga hilang. Jadi kayak Rasya tuh bingung yang dilihat tuh apa gitu loh. Udah tuh kupingnya tuh masih kayak kedap, tiba-tiba kayak ada orang yang nepuk pundak dia berkali-kali gitu. Pas Rasya ngintip ke belakang ke arah orang yang lagi nepok-nepok pundaknya dia, Rasya ngeliat tuh tangan yang nepuk pundaknya dia. Tangannya tuh keriput, kukunya biru lebam dan ada tanah-tanahnya. Dan Rasya tahu itu tuh pasti petugas loket yang tadi. Kata Rasya nih ya, sosok penjaga loket ini wujudnya sih normal aja. Tapi pas si Rasya nengok makin jelas ke belakang, Rasya bisa ngeliat jelas banget si petugas loket ini badannya tuh cuma separuh, Nat. Separuhnya lagi tuh kayak udah kelindes kereta, jadi hancur gepeng. Jadi kayak setengah kanan badan dia itu tuh masih normal, setengah kiri badannya dia itu tuh hancur kayak kelindes kereta. Wah, anjing sih. Kebayang kan lo seserem apa kan? Iya. Lo berdua inget kan, Nat? Tadi kan Rasya pas lari ngejar rombongan itu kayak ada cahaya yang nembak dia senter gitu Iya, loh iya. dari luar stasiun. Ternyata itu tuh senter yang sengaja ditembak sama warga sekitar buat ngingetin Rasya kalau itu tuh ada kereta. Nah dikira warga-warga sana, ini warga beneran ya, Rasya tuh pengen bunuh diri. Wah, anjir. Dan ternyata pas disamperin, diselamatin dan semacam kayak dibersihin sama warga sekitar gitu, Rasya baru kasih tahu kalau stasiun Kaliwudi ini itu tuh udah nonaktif dari tahun 2002. Di stasiun ini pun emang dari dulu sering banget ada kecelakaan. Mulai dari petugas kereta yang kelindes kereta, ada rombongan jenazah yang ketabrak kereta pas nyebrang. Katanya orang-orang ketabrak kereta ini, mereka tuh nggak bisa dengar suara apa-apa. Jadi kayak dikasih setan budek gitu loh. Oh iya. Kalau diinget-inget, cerita warga sekitar barusan tuh terkait korban kecelakaan di situ semua tuh mirip banget sama apa yang Rasya lihat di malam itu. Kayaknya Rasya tuh emang bener-bener apes-apesnya gitu. Udah ketemu penampakan, kelihatan juga ada sosok yang jenazah ketabrak, terus juga ada kayak arwah korban kecelakaan yang penjaga loket, sampai sosok sinden yang lagi duduk nyanyi-nyanyi itu. Kata si warga sekitar, Rasya itu tuh abis ngeliat kentrung budek namanya. Apa tuh? Jangan-jangan itu setan yang bikin orang-orang tuh budek buat lewat kereta situ? Nah bisa jadi si sosok cewek itu kan maksud lo? Iya. Ini baru beberapa waktu lalu gua ngeliat ada video bapak-bapak naik motor. Terus bener-bener sengaja berhenti di rel kereta. Oh, Jadi kayak emang pengen bunuh diri. oh, Terus nggak sempat buat diselamatin. Gila. anjir. Dan itu satu orang ya. Hah. Nah kalau ini ngebayangin si Rasya langsung ngeliat gitu ya. Iya, Rombongan lagi. iya. Wah epic sih.